Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 22. Benci dan cemburu. Siva merasa senang ketika ada perhatian yang diberikan oleh Andril, meskipun hanya sebatas menanyakan kabar, namun bagi Siva itu sangat berarti. Tentu saja Andril. Terima kasih sudah menanyakan kabarku, aku sangat tersentuh karena tidak pernah ada yang menanyakan apakah aku baik-baik saja atau tidak. Siva tersenyum kembali. Kali ini senyuman gadis itu benar-benar terlihat manis. Kau ingin bertemu dengan Tuan Jason? Tanya Siva lagi. Tuan sedang tidur, aku tidak ingin mengganggu istirahatnya, Nona. Lebih baik mengatakannya nanti saja, jawab Andril. Siva memperhatikan raut wajah Andril yang terlihat kelelahan serta menahan gelisah. Sudah bisa ditebak jika Andril datang mencari Jason ingin menyampaikan informasi yang sangat penting. Andril, ucap Siva yang menatap Andril dengan lekat. Lia Nona. Apa Nona membutuhkan sesuatu? Maaf karena kamu dihukum oleh Tuan Jason. Sampaikan maafku pada seluruh pengawal juga ya. Tidak Nona. Tidak perlu meminta maaf karena ini murni kesalahan saya yang lancang melihat Anda dan Tuan sedang. Cukup Andril. Jangan diteruskan, intinya aku minta maaf padamu, sergah Siva. Malu sekali harus membahas apa yang tadinya sempat dilihat Andril. Maafkan aku ya, Andril. Lirih Siva memasang wajah sendu. Mata Siva tidak bisa berbohong bahwa gadis itu sangat tertekan. Baiklah Nona. Saya harap Nona jangan mengatakan maaf padaku sebab tidak pantas dalam sejarahnya Nona. Aku hanya seorang bawahan sedangkan Anda, ucapan Andril terhenti sebab Siva menyelanya. Aku sama sepertimu Andril. Aku hanyalah orang kecil yang diperbudak oleh Tuan Jason. Derajat kita sama, jadi aku harap kau jangan sungkan untuk berbicara denganku ya. Seru Siva yang tidak setuju dengan perkataan Andril. Mereka saling tatap satu sama lain beberapa detik. Andril merasa bersalah karena waktu itu tidak membiarkan Siva kabur dari jeratan tuannya. Siva gadis baik dan pemilik hati yang lembut, demi menyelamatkan puluhan nyawa Andril harus menghasut tuannya untuk segera menangkap Siva. Andaikan waktu itu Andril tidak berkata seperti itu, pasti Siva bisa menghirup udara yang bebas. Lebih baik sekarang Nona masuk ke dalam, saya takut jika Tuan bangun Anda tidak berada di sisinya. Saran Andril dan membantu membuka pintu. Tidak Andril, aku ingin ke bawah untuk melakukan pekerjaanku. Siva menutup kembali pintu tersebut dan menatap Andril dengan senyuman. Aku akan membuatkanmu. Siva. Siva. Suara teriakan dari dalam kamar mengubah fokus dua manusia yang sedang berdiri di depan pintu. Andril yang tahu bahwa tuannya sudah bangun pun segera menyuruh Nona Siva untuk segera masuk ke dalam kamar agar tidak mendapatkan hukuman. Masuklah Nona. Aku akan berbicara pada Tuan nanti saja, ujar Andril mendorong Siva pelan. Aku masuk dulu,
Andril, lalu Siva masuk ke dalam kamar namun baru saja ingin menutup pintu tiba-tiba saja Jason menahan tangannya. Ceklek. Jason membuka kembali pintu tersebut dengan penampilan yang sudah rapi. Sekarang isi kepala Siva berkata bahwa Jason sudah bangun dari tadi dan mendengar semua pembicaraannya dengan Andril. Aduh, gawat. Tuan Jason. Andril menunduk hormat. Cukup kaget karena tuannya tiba-tiba keluar dari dalam kamar. Sirat mata tajam itu menatap intimidasi ke arah Andril. Ada rasa tidak suka ketika bawahannya itu berbicara sangat akrab dengan Siva. Ikuti aku ke ruang kerja. Titah Jason pada Andril. Lalu Jason menolehkan kepala menatap Siva. Kau diam saja di dalam kamar sampai kondisimu membaik. Jangan menyela ataupun melanggar perintahku. Tegas Jason. Mungkin ini permintaan maaf untuk pria itu kepada Siva tetapi mengatakannya dengan cara yang kurang menyenangkan. Baik tuan. Jawab mereka berdua secara bersamaan. Hati Jason semakin panas ketika mendengar kekompakan dari Andril dan Siva. Apa ini? Menjawab saja harus bersamaan. Batin Jason. Lanjut ke bab 23.